Buang amarah. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Amsal 22 ayat 24. Ada banyak hal yang merusak keindahan roh seseorang. Salah satunya adalah kemarahan. Ayat pembuka kita berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Dengan kata lain, hindari orang-orang seperti itu. Ketika Tuhan menyuruh engkau menghindari sesuatu atau seseorang, benar-benar lakukan itu dengan serius. Engkau mungkin berkata, aku hanya marah sesekali. Tidak, amarah adalah penghancur yang cepat. Hindari itu. Bahkan jangan coba mengendalikannya. Singkirkan amarah. Jika engkau pernah disebutkan atau digambarkan sebagai pemarah atau yang lekas gusar, segera berdoa kepada Tuhan dan minta Roh Kudus membantumu dari amarahmu. Dan serahkan dirimu pada firman Tuhan lewat perenungan dan meditasi firman. Jangan coba menekan amarah. Buang itu jauh-jauh. Engkau mungkin berkata kepada saya, Pastor Chris, aku sudah jadi pemarah sejak aku kecil, dan dengan mengikuti Tuhan selama bertahun-tahun ini, aku dapat mengendalikan amarahku dengan firman Tuhan. Itu baik, namun Tuhan tidak ingin engkau memiliki amarah sedikit pun. Ini bukan masalah mampu mengendalikan amarah dengan firman Tuhan. Ini semestinya engkau bahkan tidak mengizinkan amarah sedikit pun mengambil bagian dalam hidupmu. Memendam amarah telah berdampak mematikan dan merusak dan menimbulkan permasalahan kesehatan yang tidak dapat dijelaskan pada banyak orang. Namun saya mau katakan, jika saja mereka menyingkirkan amarah, mereka akan sehat. Alkitab berkata, amarah menetap dalam dada orang bodoh. Pengkhotbah 7 ayat 9. Dan dalam Mazmur 107 ayat 17, siapa yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka? Orang bodoh. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Alkitab penuh dengan ayat yang menegur orang yang dikuasai amarah. Dalam Mazmur 37 ayat 8 Alkitab berkata, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Paulus dalam Efesus 4 ayat 31 memperingatkan, biarlah semua kepahitan dan kegeraman, dan murka, nafsu, kekerasan, temperamen buruk, dan dendam, amarah permusuhan, dibuang darimu. Dalam Kolose 3 ayat 8 dia juga berkata kepada kita, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buanglah amarah dari hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku menyingkirkan dan membuang dari hatiku semua elemen amarah, kepahitan, kegusaran dan kegeraman. Kemarahan tidak punya tempat di dalamku. Aku bersuka atas firman Tuhan dan melakukan kehendak-Mu senantiasa. Firman-Mu ada dalam hatiku, membuatku berjalan dalam kebenaran dan memenuhi rancangan-Mu dalam hidupku. Aku hidup oleh firman Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.